Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore untuk ibu dosen yang sedang menonton video saya. Perkenalkan, nama saya Matius Devro dengan NIM 21450/115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian kepemilikan hak guna bangunan atau HGB garing HP atas tanah hak milik. Kepemilikan hak guna bangunan atau HGB berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. HGB ini merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama itu 30 tahun. Sedangkan hak milik berdasarkan UU yang sama pada pasal 20 ayat 1 ini hak milik ini merupakan hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 35 ayat 1, HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu. Ini artinya pemegang sertifikat HGB nantinya tidak memiliki lahan, melainkan hanya memiliki bangunan yang dibuat di atas lahan tersebut. Penggunaan HGB atau hak guna bangunan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Pada pasal 32 jelas dinyatakan bahwa pemegang HGB berhak untuk menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan HGB selama jangka waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya, serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya. Akta pemberian HGB atas tanah hak milik merupakan salah satu akta tanah yang kewenangannya dibuat oleh PPAT. Dalam akta ini diantaranya dapat disimpulkan bahwa akta pemberian HGB di atas tanah hak milik merupakan suatu akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Pemberian HGB di atas tanah hak milik wajib didaftarkan dan mempunyai sertifikat HGB di atas tanah hak milik. Untuk pembuktian kepemilikan dan kepentingan pihak ketiga, peralihan hak atau yang biasa disebut termasuk kemenangan untuk memindahkan hak pada pihak ketiga haruslah dengan jelas dinyatakan di dalam akta pemberian HGB, sehingga mengikat di antara pemberi hak atau pemegang hak dan penerima hak atau pemegang HGB ini. Sepanjang untuk kepentingan pemegang HGB yaitu mendirikan bangunan dan menggunakannya sesuai peruntukannya dan memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan bangunan tersebut. Data-data formil dalam pembuatan akta di mana itu harus terpenuhinya seluruh dokumen-dokumen dan atau bukti-bukti secara formil mengenai sudah terdaftarnya tanah yang merupakan hak milik ini yang akan diberikan oleh HGB, di mana kecakapan dan kewenangan bertindak penghadap dan saksi-saksi salah satu pihak bertindak tidak berdasarkan surat kuasa mutlak, objek perbuatan hukum yang bersangkutan tidak sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya, dan dipenuhinya persyaratan-persyaratan lain atau tidak dilanggarnya larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, serta pembuatan akta harus dilakukan sesuai kejadian, tidak ada akta performa dan sesuai blanko akta yang tersedia, dan harus sesuai blanko akta yang tersedia yang disediakan oleh BPN, berarti tidak boleh akta bodong. 3 hal yang terpenting untuk diperhatikan dalam pembuatan akta ini, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta pemberian HGB di atas tanah hak milik adalah kewenangan dan kecakapan subjek pemberi dan penerima hak, pemanfaatan objek tanah yang diberikan yang dasarnya adalah akta pemberian HGB tersebut, termasuk peralihannya. Peralihan hak dan pemanfaatannya terletak pada kecermatan PPAT dalam menuangkan kesepakatan para pihak, terutama dikaitkan jangka waktu yang diberikan. HGB ini berbeda dengan hak milik. Untuk itu dalam pembuatan akta pemberian HGB atas tanah hak milik harus memperhatikan di mana pemanfaatan HGB di atas tanah hak milik
dapat dijadikan jaminan hak tanggungan dan pendirian bangunan rumah susun. Sebaiknya ditetapkan dalam akta pemberian HGB untuk disepakati bahwa dapat diperbarui jangka waktunya setiap saat sebelum masa 30 tahun ini berakhir. Juga perlu dipikirkan selain pemilik hak tanah, milik sebagai pemegang hak juga keturunan atau para ahli waris yang sah. Pemegang hak tanah hak milik ikut menyetujui dalam pembuatan akta pemberian HGB ini. Setiap peralihan hak mutlak didaftarkan di kantor pertanahan dari pemegang HGB kepada pihak lain yang diberikan di tanah hak milik. Bahwa pemegang HGB mesti satu, yaitu yang terdaftar dan disertifikat. Pemberian HGB atas tanah hak milik adalah penerapan asas pemisahan horizontal untuk kepentingan bisnis, terutama di perkotaan yang makin terbatas lahannya, sebagai solusi terbaik dalam penyediaan tanah. Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan mengatur salah satu aspeknya, yaitu dalam segi pengertian yuridis yang disebut hak. Nah, tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan juga dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Itu adalah tanah di mana yang disebutkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian yuridis itu merupakan permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas berdimensi 2 dengan ukuran panjang kali lebar. Adapun juga ruang dalam pengertian yuridis yang berbatas dimensi 3, yaitu panjang, lebar, serta tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang. Nah, hak atas tanah itu merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas dasar ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh, bumi, dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut UU-PA dalam peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Objek hukum tanah itu merupakan hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi tolak ukur pembeda di antara hak-hak atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Nah, kalau untuk hierarki hak-hak penguasaan atas kalau menurut hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional itu dibagi menjadi 4, di mana yang paling atas itu hak bangsa Indonesia atas tanah, lalu yang diikuti dengan hak menguasai dari negara atas tanah, berikutnya ada hak ulayat masyarakat hukum adat, dan yang terakhir itu ada hak perseorangan atas tanah. Nah, menurut pasal 24 PP nomor 40 tahun 1996, pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi pada saat dibuatnya akta pemberian hak guna bangunan ini, hak guna bangunan di atas tanah hak milik ini oleh PPAT. Akta PPAT ini wajib didaftarkan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Bentuk akta PPAT dibuat dalam lampiran Permen Agraria Garing Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. Peraturan perundang-undangan ini sebetulnya mengamanatkan bahwa
Untuk tata cara pemberian dan pendaftaran pemberian hak guna bangunan di atas hak milik akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden. Namun sampai saat ini aturan tersebut belum juga ada, sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan. Tapi menurut pasal 120 Peraturan Menteri Garing Kepala BPN nomor 3 tahun 1997, pembebanan hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik itu harus didaftarkan ke kantor pertahanan setempat oleh pemegang hak milik atau penerima hak guna bangunan atau hak pakai dengan melampirkan surat permohonan pendaftaran hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik, lalu sertifikat hak milik yang dibebani dengan hak guna bangunan atau hak pakai, lalu akta PPAT bersangkutan, lalu berikutnya identitas penerima hak guna bangunan atau hak pakai, terus surat kuasa tertulis dari pemohon apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain, lalu ada bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang terakhir itu bukti pelunasan pembayaran BPH. Nah, proses pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik diawali dengan pembuatan perjanjian antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Nah, perjanjian tersebut ini sesuai banget dengan ketentuan pada pasal 37 huruf B UU PA. Harus dimana itu haruslah berbentuk otentik dan dituangkan dalam akta PPTA yang berjudul Akta Pemberian HGB atau hak pakai atas tanah hak milik. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau untuk selanjutnya disebut PMNA Garing KA BPN nomor 3 tahun 1997, sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah. PPAT wajib terlebih dahulu mengecek kesahan dari sertifikat hak milik yang bersangkutan pada kantor pertanahan setempat. Oleh karena perbuatan hukum pembebanan hak ini merupakan objek pajak penghasilan atau PPH. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan objek bea perolehan hak atau tanah dan bangunan atau biasa disebut BPHTB, maka masing-masing pihak wajib membayar pajak yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian HGB atau hak pakai atas tanah hak milik dapat dilakukan terhadap seluruh tanah hak milik atau sebagian dari tanah hak milik. Hal mana disepakati para pihak secara tegas dalam akta PPAT. Akta pemberian HGB atau HP atas tanah hak milik tersebut itu harus memiliki syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak ini nih, yakni di mana pihak-pihak ini harus ada syarat di mana jangka waktu pemberian HGB atau hak pakai atas tanah hak milik itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak dan hak pakai atas tanah. Nah, untuk selanjutnya itu bisa disebut juga PP 40 tahun 1956. Menetapkan hak guna bangunan atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak ada perpanjangan waktu, namun atas kesepakatan antara pemilik tanah dan pemegang hak guna bangunan dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Jaminan perpanjangan atau pemberian hak guna bangunan untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan, dan pembaruan HGB dapat dilakukan sekaligus dengan uang pemasukan yang ditentukan untuk itu pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak guna bangunan. Dalam hal pemasukan ini telah dibayar sekaligus dengan perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan, hanya dikenakan biaya administrasi saja.
persetujuan untuk memberikan perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan, dan perincian uang pemasukan itu dicantumkan loh dalam keputusan pemberian hak guna bangunan pada pasal 28 PP nomor 4 tahun 1996. Sedangkan hak pakai atas tanah, hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama itu 25 tahun. Jadi jangka waktu tersebut itu tidak dapat diperpanjang. Akan tetapi ada ketentuan di mana atas kesepakatan antara para pihak pembebanan hak tersebut dapat diperbarui dengan pembuatan akta PPAT, dan hak tersebut wajib didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat untuk dicatat dalam buku tanah. Nah, bentuk akta PPAT ini lalu dimuat dalam lampiran Permen Agrari garing Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. Permasalahannya, dengan jangka waktu terbatas dan tidak dapat diperpanjang, apakah pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik menguntungkan bagi para investor atau penanam modal baik lokal maupun asing? Bandingkan dengan jangka waktu untuk tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara dan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak pengelolaan yang dapat diperpanjang dan diperbarui haknya, dan khusus untuk kepentingan penanaman modal. Pasal 28 Junto pasal 48 PP 40 tahun 1996 menetapkan permintaan perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan. Untuk itu, pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak guna bangunan atau hak pakai, dan dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus. Untuk perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan atau hak pakai hanya dikenakan biaya administrasi. Hal ini berarti investor dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas jangka waktu penggunaan tanah hak guna bangunan selama 80 tahun. Dan untuk tanah hak pakai selama 70 tahun dengan pembayaran uang pemasukan sekaligus di muka. Hak guna bangunan atau hak pakai tersebut memberi hak kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik yang menjadi objek pemberian hak sampai berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai tersebut. Hak guna bangunan atau hak pakai tersebut tetap membebani hak milik yang bersangkutan, walaupun hak milik itu telah beralih atau dialihkan oleh pemegang hak milik kepada pihak lain, dan pemegang hak guna bangunan atau hak pakai tersebut tetap dapat melaksanakan haknya sampai jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai itu berakhir. Dalam melaksanakan hak guna bangunan atau hak pakai tersebut, pemegang hak guna bangunan atau hak pakai tidak diperbolehkan menghilangkan tanda-tanda batas pada tanah hak milik yang menjadi objek pemberian hak, dan tidak boleh membangun bangunan yang melintas si batas objek pemberian hak. Dalam melaksanakan pembangunan, pemegang hak guna bangunan atau hak pakai wajib memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai pendirian bangunan dan rencana tata ruang wilayah, serta wajib memiliki izin-izin yang disyaratkan. Pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku menjadi tanggung jawab pemegang hak guna bangunan atau hak pakai yang bersangkutan. Pemegang hak guna bangunan atau hak pakai akan memelihara dan mengelola bangunan, termasuk benda-benda serta sasarannya, dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ternyata ditelantarkan, maka yang bersangkutan menyerahkan dan memberi kuasa kepada pemegang hak milik untuk mengelola dan memeliharanya hingga jangka waktu pemberian haknya berakhir. Pemberian hak guna bangunan atau hak pakai tidak diperkenankan menjual dan atau dengan cara apapun mengalihkan hak yang diperolehnya dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak milik. Pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik tidak diperkenankan untuk menggunakan atau menjaminkan hak yang diperolehnya dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak milik.
Khusus untuk hak pakai atas tanah hak milik, sekalipun dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, atau untuk selanjutnya disebut UU atau Undang-Undang Hak Tanggungan, termasuk objek hak tanggungan. Namun, karena hingga saat ini nih belum ada peraturan pemerintah yang mengaturnya lebih lanjut, sehingga belum bisa dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.